Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Syifa Zahra dari SMA Negeri 3 Samarinda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku biografi Kartini yang berjudul Gelap Terang Hidup Kartini dari redaksi Tempo. Jadi ini adalah buku fisiknya. Buku ini terbit pada tahun 2016 di Jakarta dan diterbitkan oleh KPG. Kartini adalah seorang perempuan yang memperjuangkan hak wanita dalam pendidikan. Dalam buku ini menceritakan sisi lain seorang Raden Ajeng Kartini. Sosok dari Kartini sangat menarik untuk dijadikan panutan bagi perempuan-perempuan generasi sekarang. Beberapa hal yang bikin saya tertarik untuk membaca buku ini karena beliau adalah sosok perempuan yang tangguh. Walau ia sudah ditolak berkali-kali untuk melanjutkan pendidikannya, ia tetap berusaha untuk menambah wawasannya dengan membaca buku kiriman dari Raden Mas Sosrokartono, yaitu kakak kandungnya, yang melanjutkan sekolah di HBS Semarang hingga Universitas Leiden, Belanda. Ia juga memanfaatkan kotak bacaan ayahnya, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, yang berisi buku, koran, dan majalah dari dalam dan luar negeri. Di buku ini menceritakan kehidupan Kartini dari masa kecil, masa pingitan, pernikahan hingga wafat di usia 25 tahun. Kartini digambarkan sebagai perempuan cerdas, kritis, dan berani mengungkapkan pikirannya. Sebagai anak bangsawan, ia mendapatkan pendidikan di Europees Lagere School hingga usia 12 tahun. Tetapi setelah itu ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena sudah berada dalam masa pingitan. Meski dalam masa pingitan, Kartini tidak pernah berhenti belajar. Ia rajin membaca buku, koran, majalah, dan juga menjalin hubungan surat-menyurat dengan sahabat PT-nya di Belanda, yaitu Stella Zeehandelar dan Marie Oving Soer. Surat yang dikirimkannya menjadi sumber penting untuk memberikan pemikirannya tentang kesetaraan gender, pendidikan, dan kebebasan individu. Buku ini juga menceritakan tentang kegagalan rencana Kartini untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda karena ia harus menikah dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Djoyodingrat. Setelah menikah, Kartini tetap melanjutkan perjuangan dengan membangun sekolah khusus anak perempuan, yaitu Sekolah Kartini. Namun usianya tidak panjang. Kartini wafat pada 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan anak laki-laki pertamanya. Buku ini disusun secara kronologis, dilengkapi dengan kutipan surat asli dan penjelasan konteks sejarah, sehingga pembaca bisa mengikuti perkembangan Kartini dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Tema utama buku ini adalah perjuangan Kartini untuk meraih kebebasan berpikir dan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Redaksi Tempo dalam seri Temponya berhasil menampilkan Kartini bukan hanya sebagai pahlawan yang sempurna, tetapi juga sebagai manusia biasa yang mempunyai harapan, kekecewaan, dan keterbatasan. Dan inilah yang membuat para pembaca merasa lebih dekat dengan cara emosional. Kelebihan buku ini secara keseluruhan memberikan pengalaman membaca yang kaya, informatif, dan memikat bagi yang ingin memahami lebih dalam sosok Raden Ajeng Kartini. Ditambah dengan visualisasi melalui foto-foto arsip yang menambahkan daya tarik karena membuat pembaca lebih mudah untuk membayangkan suasana pada zaman itu. Dan buku ini juga menambahkan fakta-fakta baru yang mungkin jarang muncul di buku pelajaran. Namun, buku ini memiliki kekurangan. Bagi pembaca yang menyukai narasi seperti novel, gaya penulisan Tempo terasa sangat berat. Beberapa istilah sejarah dan sosial pada masa kolonial mungkin memerlukan penjelasan tambahan bagi pembaca seusia remaja. Selain itu, pembahasan mengenai dampak perjuangan Kartini dalam hak perempuan setelah kematian terasa kurang mendalam, sehingga para pembaca merasa kurang mendapatkan rasa yang emosional. Meski demikian, buku ini cocok untuk pembaca yang mencari pemahaman mendalam tentang Kartini dalam konteks sejarah dan sosial zamannya. Gelap Terang Hidup Kartini dari seri Tempo adalah bacaan yang layak untuk siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang Kartini secara lebih utuh. Lewat kisah hidupnya yang penuh dengan perjuangan menyampaikan pesan tentang pendidikan dan kebebasan berpikir adalah hak semua orang, dan memperjuangkannya adalah tugas bersama. Saya merekomendasikan buku ini kepada para pelajar, guru, dan siapa saja yang tertarik dengan sejarah tokoh nasional. Selain menambah wawasan, buku ini juga menumbuhkan inspirasi untuk berjuang dalam bidang masing-masing, dengan keyakinan bahwa satu suara bisa membawa perubahan besar. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.